Record in progress. Hati kami terbuka kepadamu malam hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menghidupkan setiap kami. Bahwa kami datang menghampiri Engkau. Bukan karena berkat-Mu Tuhan. Tapi karena kami merindukan untuk perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Berbicara buat kami Tuhan. Kami mau diingatkan, kami mau dipulihkan. Kami tahu firman Tuhan berkuasa. Kami siap untuk menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya buat nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom semuanya. Senang sekali untuk pertama kali saya boleh hadir secara onsite di Persekutuan Doa Raja Wali yang selama ini cuman melalui Zoom, dan senang banget sukacita dengan ketemu dengan teman-teman dari PD Raja Wali. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya ngobrol dengan seorang pengusaha yang cukup banyak punya kenalan orang-orang penting. Dan ketika ngobrol itu, dari obrolan itu yang saya tangkap, kami berbicara tentang tahun 2024. Dan dari obrolan itu yang saya tangkap adalah keadaan di tahun ke depan sepertinya juga masih merupakan tahun yang tidak mudah. Sejak kita COVID, kata pandemi, ada efek-efek dari pandemi yang masih terjadi sampai hari ini pada banyak orang juga. Baik di dalam ekonomi, dalam kesehatan. Saya kemarin dengar bahwa ketika ada orang yang kena COVID, itu akan memunculkan area-area yang lemah pada tubuh seseorang. Jadi saya melihat dampak ini masih berlanjut sampai hari ini. Dan saya nangkap bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang juga tidak gampang.
Tapi saya ini mau sharing dan kesaksian buat Bapak Ibu. Kalau melihat ke belakang dari perjalanan hidup saya tuh cuma mau bilang begini, saya ini bersyukur saya tuh hidup dari mujizat ke mujizat. Dan saya termasuk orang yang punya, boleh dibilang menjadi saksi betapa Tuhan itu hidup dan nyata. Dan saya nggak kepingin cuman saya mengalamin sendiri, saya juga rindu bahwa teman-teman juga akan mengalamin. Dari soal kecil tadi malam saudara, cuman soal kecil saja. Sampai teman kami yang nampung saya tadi malam tidur di rumahnya dia. Saudara, saya tuh punya, tadi malam tuh kita punya problem karena ternyata suami saya tuh lupa enggak bawa sikat gigi. Soal kecil, apa sih sulitnya sikat gigi? Masalahnya tadi malam sudah jam 12 Bapak Ibu. Dan kemudian kalau keluar harus ke Mart, itu jalan berapa ratus meter. Saya nggak mungkin dong ngerepotin dia untuk keluar cari sikat gigi. Dan suami saya lupa bawa sikat gigi, saya enggak, dia lupa. Ya, the worst yang paling buruk adalah kita sharing sikat gigi. Walaupun sebetulnya agak menjijikkan sih kalau dipikir-pikir ya. Cinta sih cinta. Tapi kalau sharing sikat gigi kan tetap agak menjijikkan juga ya Pak ya. Pak Nafi sharing sikat gigi, kan cinta banget tuh, cinta luar biasa, nggak mau sharing sikat gigi. Saya juga begitu, nggak mau sharing sikat gigi, apalagi dia batuk, ya kan? Kalau sharing sikat gigi kan berarti sharing batuk nih ceritanya saudara ya. Jadi nggak apa istilahnya, gimana ya caranya? Jalan keluar udah jam 12 malam. Saya tuh cuman simple sih, aduh Tuhan. Tolong Tuhan sikat gigi Tuhan, tolong. Saya tuh apa-apa selalu coba ngobrol sama Tuhan Bapak Ibu. Dan saya nanya sama teman saya, lu punya spare sikat gigi enggak? Dia coba cari, dia bilang enggak ada Cie, enggak ada sikat gigi. Ya udah dah. Saya bilang kok terburuk kita sharing, jadi habis kamu pakai kita siram air panas. Lalu aku pakai gantian siram air panas lagi. Terus begitu kok, sampai besok pagi kita beli di Indomaret gitu kan. Gak lama kemudian teman saya bilang begini, Cece ini benar-benar disayang sama Tuhan. Kenapa? Lah kok bisa muncul ada sikat gigi baru? Ternyata masih ada satu tok sikat gigi yang masih baru gres di dalam plastik. Nah saudara, dia selalu seringkali komentar begini, Cece ini ya memang disayang banget sama Tuhan. Dia selalu bilang begitu. Saya tuh tanya gini, kenapa kamu selalu komentar seperti itu? Jadi kalau saya tuh sharing sama dia masalah, saya bilang Nyo, Cece punya masalah. Cece mah disayang Tuhan, gak usah pusing, pasti bentar lagi selesai. Cece ini disayang Tuhan banget. Nanti kalau saya ada masalah apa, Nyo, Cece ada pergumulan. Gampang, disayang Tuhan kok, cepat sekali. Dan memang cepat saudara. Dan itu yang makanya dia komentar, saya katanya disayang Tuhan. Amin. Memang obsesi saya itu Bapak Ibu. Saya pengen banget saat Tuhan lihat saya, Tuhan itu termehek-mehek. Gitu kan. Saya pengen saat Tuhan lihat saya tuh enggak tahan. Saya pengen Tuhan itu cinta sama saya. Sedikit lebih banyak daripada saudara. Maksudnya ya Tuhan cinta saudara, tapi saya kepengen dicinta Tuhan lebih daripada cinta Tuhan ke saudara. Boleh nggak minta gitu? Kalau saudara nggak terima ya mintalah. Nggak apa-apa, bebas. Ya kan? Jadi saudara, hidup saya tuh ngalamin dari miracle ke miracle. Dari mujizat ke mujizat. Tahun depan, sekalipun susah, apapun yang akan terjadi, mau ada kondisi ekonomi yang berubah karena perang yang berkepanjangan, atau bahkan saya dengar isu-isu rumor-rumor dan sebagainya, katanya Jakarta ada nyamuk yang disebar, ada penyakit monyet apa? Cacar monyet. Saya sudah diwanti-wanti sama teman-teman dari Surabaya pakai masker C, sampai hari ini nggak pakai masker. Pakai masker C,
ada banyak monyet-monyet. Dia bilang gitu. Ada banyak cacar monyet. Terus baru dengar kemarin katanya mulai disebar nyamuk. Wah, apapun yang terjadi, saya berharap saudara bisa tahu satu hal yang paling penting yang kita cari. Saya bilang begini, ada teman saya pengusaha ini bilang begini, tapi kamu enak Ruth, kamu sudah tenang di Australia, nyaman. Saya bilang begini, kok tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Cuman ada satu tempat yang paling aman. Saya mau bagikan pada saudara. Buka Yohanes pasal 15. Mari kita buka pada Yohanes pasal 15. Saya berharap Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Saya selalu ingin menyampaikan firman itu secara sederhana. Supaya saudara dan saya bisa praktek. Sederhana aja. Karena kalau ruwet, saudara tidak bisa lakukan. Seringkali jemaat kalau habis dengar khotbah, terus pulang, kemudian mereka bilang, tadi disuruh apa sih sama pendetanya? Jadi saya nggak mungkin kalau khotbah, saudara hari ini kita akan membahas 7 langkah doa yang dijawab. Saudara hari ini kita akan membahas 10 step untuk mendapatkan mujizat. Jangankan 10, satu aja belum tentu apal. Apalagi 10 saudara. Nah saya akan mengajak kita membuka Yohanes pasal 15. Saya berharap Anda melakukan dan membawa ini memasuki tahun depan. Kalau kita ada di sini, kita aman. Apapun kondisi yang akan terjadi, mau kondisi ekonomi seperti apapun, mau kondisi goncangan politik seperti apapun, kalau kita melakukan Yohanes 15 aman. Saya akan mengajak saudara kita lihat ayat yang keempat. Sudah dapat Bapak Ibu? Yohanes 15 ayat keempat. Kalau tidak keberatan saya mengajak bersama-sama kita ucapkan supaya kita hafal. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak. Amin. Cuman satu kuncinya, saya pakai bahasa Inggris saudara. Bahasa Inggrisnya adalah abide. A-B-I-D-E. Bukan karena so Inggris, tapi kata ini kalau di dalam bahasa Indonesia adalah tinggal di dalam. Abide in me, tinggal di dalam aku. Pada waktu saya melihat bahasa aslinya, saya kagum. Abide in me cuman punya 2 pengertian. Yang pertama, bahasa sederhana saya, berendam. Pernah berendam? Di mana saudara berendam? Kolam. Di bathtub, di kolam renang. Ternyata kata abide in me itu kalau digambarkan inget teh celup. Inget teh celup? Kita punya satu saset, lalu kita masukkan, benangnya kita ditaruh luar kan, kita masukkan. Makin lama di dalam, apa yang terjadi? Makin pekat tehnya. Betul? Pengertian abide, tinggal di dalam Tuhan adalah kita betul-betul berendam di dalam keintiman dengan Tuhan. Anda tahu artinya berendam? Teh, nggak mungkin Anda begini, masuk terus keluarin lagi, nggak jadi. Makin pekat untuk mendapatkannya, Anda harus merendamnya lebih lama. Demikian juga kita dengan Tuhan. Nggak bisa cuma datang, celup sebentar, lalu keluar, lalu saudara berharap seperti kata Yohanes 15. Jika kamu tinggal di dalam aku, kamu berbuah banyak. Berbuah bisa banyak hal, kesembuhan, mujizat. Kalau Anda mau melihat perjalanan tahun depan penuh dengan keajaiban Tuhan, maka tinggallah berendam di dalam Tuhan. Saya ingat satu penglihatan di perjanjian lama tentang air yang keluar dari bait suci. Pertama cuma semata kaki,
lama-lama sampai naik ke pinggang, lalu akhirnya katanya enggak bisa jalan, cuman berenang, menyelam, betul? Menjadi satu dengan aliran air. Maka sebetulnya kehidupan kita, keintiman sama Tuhan mestinya seperti itu. Saudara, saya tunjukkan satu cerita lagi di Perjanjian Lama, sebelum saya cerita kepada saudara bagaimana kita prakteknya. Banyak orang tanya, bagaimana sih kita melekat atau intim sama Tuhan? Coba buka 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 3. Saya suka sekali memakai ilustrasi tentang Samuel kecil. Perkiraan saya umurnya 8 tahunan. Pada waktu dia dilepaskan oleh mamanya tinggal kepada pendeta Eli. Saudara, pendeta Eli ini bukan pendeta yang bagus untuk dititipin anak. Kenapa saya bilang begitu? Karena anak kandungnya saja dia tidak bisa didik dengan baik. Anak kandungnya nyolong duit gereja. Anak kandungnya berzina di dalam gereja. Anak kandungnya kalau zaman sekarang ngerokok, nge-vape. Kan gitu toh? Anak si Samuel umurnya lepas dari Asia, katakan 8 tahun. Bahkan sekarang lebih kecil ya. Katakan ambil standarnya 8 tahun. Anda akan perhatikan, lihat ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan bacakan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Perhatikan, jarang ada penglihatan. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Jadi Eli itu sudah matanya rabun. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Tuhan menunjukkan saya satu kalimat ini yang membuat saya tersentak. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Di Perjanjian Lama pada zaman Samuel, bait suci sama tempat tinggal atau ruang tidur dari para imam atau keluarga para imam itu terpisah. Tapi Anda lihat di sini, rupanya si Samuel enggak suka tidur di kamarnya. Samuel suka tidur di ruangan yang ada tabut Allah. Kita tahulah tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan, betul ya? Jadi rupanya Samuel suka tidur di situ. Pertanyaannya adalah begini, kenapa Samuel kok suka tidur di situ? Nah, kenapa sama Imam Eli enggak dilarang? Mungkin Imam Eli sudah terlalu sumpek ngurusin anaknya aja. Dia pikir pokoknya anak ini enggak rewel, udah mau di situ ya biarin. Nah, Samuel suka tidur di dekat tabut Tuhan. Pengertiannya saya tuh gini, si Samuel ini kangen sama mamanya, betul enggak? Anak umur 8 tahun dilepas loh bapak ibu suruh kos. Stres loh, bisa kangen rumah, bisa nangis, bisa merasa takut, bisa merasa sendirian, bisa merasa kosong, betul enggak? Saya menangkap kenapa dia suka tidur di tempat itu. Berarti dia merasakan sebuah atmosfer di ruangan itu di mana dia merasakan seakan-akan ada mamanya. Berarti dia merasakan ada hadirat Tuhan di situ. Dia enggak tahu itu namanya hadirat Tuhan. Karena di ayat berikutnya, di ayat 6 dan 7 Anda akan baca bahwa Samuel itu belum kenal Tuhan. Jadi dia tidak tahu tentang suara Tuhan. Tapi si kecil Samuel bisa merasakan vibe-nya, atmosfernya. Makanya dia suka tinggal di situ. Nah, kalau Alkitab menuliskan dia suka tidur, berarti tidak mungkin 1 jam. Betul? Berarti berjam-jam, sering banget. Ini yang saya temukan, kenapa lingkungan yang hancur tidak sampai ngerusak Samuel. Kenapa lingkungan yang rusak tapi tidak merusak Samuel? Saya berharap kalaupun tahun 2024 keadaan akan sukar, tapi tidak akan sampai merusak saudara. Amin. Keadaan boleh kacau, tapi saya berdoa itu tidak akan mengacaukan saudara. Sama seperti Samuel, seperti kayak istilahnya kayak waterproof gitu ya. Kekacauan proof gitu, anti kekacauan gitu kan. Keadaan boleh jumpalitan gak karuan, keadaan ekonomi boleh mungkin gak jelas. Semua pada bilang, saya kemarin tanya seseorang gimana kerjaannya Pak, sepi Bu.
Saya tanya orang lain lagi, gimana kerjaannya? Sepi Bu, semua pada jawab sepi ya Bapak Ibu. Lah ini belum tahun depan loh udah sepi. Lah kalau tahun depan perang masih berlanjut terus kita enggak tahu apa yang akan terjadi lagi. Saya cuma berharap akan muncul orang-orang seperti Samuel. Walaupun keadaannya kacau tapi itu enggak nyentuh saudara gitu loh. Anda lihat kuncinya kenapa keadaan yang rusak dan kacau tidak menyentuh Samuel, tidak merusak ekonominya Samuel, tidak merusak apapun yang ada pada Samuel. Jawabannya cuma satu, karena Samuel suka menghabiskan berjam-jam dalam hadirat Tuhan. Samuel intim dengan Tuhan walaupun dia belum kenal loh tentang Tuhan. Tapi kan atmosfernya kebaca, dia suka berendam di dalam. Bapak Ibu kelihatannya simple dan kelihatannya kok gak mungkin lah masa itu menjadi kunci mujizat. Tapi saya mau saksikan. Kunci untuk kita melihat pertolongan, perlindungan, mujizat dan sebagainya cuma satu. Salah satunya adalah tinggallah di dalam Tuhan. Berendam dengan Dia. Habiskan banyak waktu Bapak Ibu. Untuk apa? Menyembah, baca Alkitab, bergaul karib dengan Tuhan. Habiskan banyak waktu, jangan cuma dicelup, lalu bentas. Tapi berendamlah di dalam dan biarkan sedikit lebih lama makin pekat. Makin lama di dalam hadirat Tuhan, makin pekat kita dengan Tuhan. Dan makin pekat kita dengan Tuhan, makin pekat kita dengan sumber listrik. Pasti di dalam tubuh kita juga akan mengandung muatan listrik yang makin besar. Makin kita nempel dengan Tuhan, makin besar juga kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Saya bersyukur pelajaran selama saya terkunci di Australia membuat saya belajar. Karena tidak ada pelayanan, dunia sedang istirahat semua. Tapi saudara tahu enggak sebetulnya waktu Tuhan mengizinkan kita istirahat pada waktu PPKM ya. Betul ya singkatannya, lockdown. Anda sadar enggak sebetulnya Tuhan membawa kita untuk istirahat sama Dia. Tapi banyak orang yang enggak istirahat, malah banyak orang yang panik, malah sumpek, malah mikirin gimana ini stres. Tapi sebetulnya kesempatan itu membuat waktu saya untuk Tuhan itu lebih banyak. Kalau sudah di Indonesia gini malah enggak ada waktu sama Tuhan. Karena jalan terus. Tapi waktu di Australia pada masa pandemi gitu, waduh kerja saya cuman begini, bangun tidur, sembahyang, terus kemudian ngobrol sama Tuhan, nyembah, baca Alkitab, cari Tuhan, terus kemudian mungkin masak, nyiapin makanan, ya segitu-gitu terus lah muter aja. Tapi mostly karena tidak ada pelayanan, saya mencari Tuhan, saya baca Alkitab, saya menggali firman dan sebagainya. Secara roh, saya kuat. Secara roh, saya mulai tambah gemuk. Rohnya gemuk. Secara kantong kering. Karena tidak ada pekerjaan. Tapi percayakah saudara, Tuhan bilang begini, kalau kamu tinggal di aku, kamu akan berbuah banyak. Saudara untuk berbuah, Anda dengar baik-baik, buah kan bicara tentang berkat. Berkat apa yang Bapak Ibu tunggu? Berkat apapun. Untuk berbuah saudara tidak perlu ngeden. Ada pohon yang untuk berbuah gini, lalu ngeluarin apel. Mungkin enggak? Enggak kan? Tapi banyak orang Kristen yang ngeden untuk ngeluarin buah mujizat. Ngeden gimana caranya untuk mengeluarkan mujizat, pakai 7 langkah perguruan sakti atau gimana. Atau 7 jurus silat yang gimana kayak untuk melahirkan, menelurkan mujizat. Saudara, supaya kita berbuah kuncinya cuma satu. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Jadi Anda tidak perlu ngeden, keluar sendiri. Pada waktu kita melekat, buahnya keluar sendiri, mujizat keluar sendiri, berkat keluar sendiri, terobosan keluar sendiri, pertolongan keluar sendiri, tapi nempel lah. Amin. Itu pengertian pertama. Dan yang kedua, yang penting, yang saudara tidak boleh lupa, ternyata saya kaget kata abide. Kata abide atau tinggal di dalam Tuhan itu artinya begini, tidak berbeda. Maksudnya gini, menjadi sama, bahasa sederhananya. Jadi rupanya abide in me karena melebur, itu menjadi sama. Kalau abide di dalam Yesus berarti menjadi sama dengan Yesus. Kalau boleh saya katakan, saya meminjam istilah yang pernah terjadi pada pergerakan sekitar tahun 1980-an. Ada sebuah pergerakan tahun 1980-an yang namanya WWJD,
Banyak teman-teman pergerakan itu dari Bandung. Anda tahu mereka sampai bikin gelang. Gelangnya yang dari karet itu loh. Laris, kaos, apapun dicetak WWJD, WWJD. What would Jesus do? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Nah, pergerakan ini pada tahun 80-an mengajarkan begini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu mau bereaksi seperti apa? Tanyakan dulu, kira-kira kalau Yesus gimana? Itu pergerakan itu. Jadi mereka tuh mulai ngembalikan saat kita disakitin, kira-kira Yesus gimana? Apakah Yesus akan datang labrak dan nampar orang itu? Apakah Yesus akan balas dendam? Jadi ketika kita mengalami kondisi yang sulit, apakah yang Yesus kira-kira akan lakukan dalam situasi seperti itu? Itu namanya gerakan WWJD. Saudara, Alkitab menuliskan begini, kalau kita hidup sama, cara kita ngomong, cara kita bereaksi sama dengan apa yang Tuhan lakukan, maka kita akan melihat buah itu muncul dengan otomatis. Izinkan saya sharing aja supaya Bapak Ibu nangkep ya. Pada waktu saya mengurus permanen residen, saya kan ngurus sendiri. Saya mengisi form. Dan formnya banyak istilah yang saya tidak tahu. Karena istilah imigrasi, istilah hukum. Lalu ada satu pertanyaan yang saya itu menjawabnya salah. Masalahnya pertanyaannya itu kalau orang bilang yes no question. Pertanyaan ya atau tidak. Itu lebih sulit loh. Kalau Anda ujian, kalau pertanyaannya ya atau tidak, benar atau salah itu lebih susah. Kalau Anda pertanyaannya menjelaskan, masih ada harapan, gurunya kasih nilai ongkos nulis. Masih ada harapan belas kasihan. Karena nulisnya panjang, salah semua. Tapi gurunya enggak tega. Aduh panjang segini pasti, tangannya ini pasti linu-linu nih. Kasih ongkos buat nulis, lumayan dapat 2 poin. Dari 10 dapat 2 lah lumayan. Tapi kalau Anda jawabnya benar atau salah, kalau salah ya udah salah. Enggak ada harapan, enggak ada ceritanya ongkos nulis. Jadi menurut saya kalau pertanyaan seperti itu susah. Nah ada satu pertanyaan yang saya tuh salah jawab. Salah jawab. Pertanyaannya bilang begini, apakah kamu punya nomor registrasi ini? Nah saya waktu itu kan disponsor sebuah gereja, saya telepon sama Bapak Gembala. Apakah Bapak punya nomor registrasi ini? Bapak Gembala tanya, nomor apa itu? Lah kalau Bapak Gembala enggak tahu apalagi saya. Akhirnya saya rada ngawur jawabnya. Kok rasanya iya ya? Udah tak jawab iya. Apakah kamu punya? Ya. Ternyata setelah dijawab, terus dikirimkan, cari, enggak ada. Nomornya enggak ada, gawat. Saya kan enggak mungkin bilang, Pak, tak tarik lagi Pak, tak tip ek Pak, saya tip ek, ganti Pak salah. Enggak bisa, karena waktu ngurus itu, yang tahap pertama itu benar-benar yang paling ketat. Anda salah, tolak. Aduh Tuhan, salah jawab. Ternyata karena kesalahan menjawab, di step berikutnya saya disuruh nulis nomornya. Nah di step pertama enggak ada masalah, karena enggak ditanya nomornya, cuma jawab, apakah Anda punya nomor? Ya. Saya pikir, oh tenang enggak ditanya kok nomornya. Ternyata di step kedua ditanya nomornya. Waduh, nomor yang mana? Tak masukkan nomor yang ada, enggak masuk semua. Nomor ini enggak valid, nomor ini enggak valid, nomor ini. Tak coba semuanya, nomor yang ada tak karang-karang, enggak ada yang valid. Sampai akhirnya saya cari tahu dari Google, gimana cara mendapatkan nomor izin ini. Nomor itu harus saya dapatkan. Gara-gara saya salah jawab, saya mendapatkan kesulitan berikutnya. Kesulitan berikutnya membuat saya harus mendapatkan tanda tangan dari seseorang sekretaris yang pertama kali pada waktu gereja itu didirikan. Bukan sekretaris yang baru. Nah orang ini sudah 20 tahun lebih keluar dari gereja itu dan tidak tahu di mana.
Saya tanya Bapak Gembala punya fotonya enggak? Enggak. Saya coba cari di Facebook, saya capture screen satu-satu, saya kirimkan Bapak Gembala, ini bukan. Segitu banyak Kalau nama itu unik, pasti kan jarang. Tapi kan nama ini nama pasaran, kayak misalnya, kayak contohnya, mohon maaf. Misalnya namanya Hartono, itu kan banyak toh. Ya toh? Nggak ketemu, Facebook nggak ketemu, Instagram nggak ketemu, apalagi Twitter mana ada. Apalagi TikTok. Nggak mungkin umur segitu masih main TikTok. Papa Hanafi main TikTok. Instagram. Facebook. Facebook ya enggak? Lah ya kan? Pak Hanafi segini masih lebih muda, enggak main Facebook. Apalagi ini yang udah 20 tahun lalu. Saya cari di mana? Nomor teleponnya apalagi? Terus kemudian saya sembahyang. Saya datang sama Tuhan, Pak, aku stuck nih Pak. Masa gara-gara tanda tangan satu orang ini? Masa kejegal gara-gara ini? Sebuah suara di pikiran mulai nyelonong. Ada cara yang gampang sekali. Ada shortcut yang gampang. Anda tahu apa? Benar-benar memang di sini orang baik, makanya enggak tahu. Anda enggak tahu cara paling gampang? Saya kan cuma butuh tanda tangannya orang ini toh. Palsu. Betul. Berarti Bapak pengalaman. Makanya bisa keluar ide itu. Loh kalau enggak pernah pengalaman enggak mungkin keluar ide itu. Anda langsung bisa, cara gampang adalah palsu. Saya pikir begini, apa ruginya dipalsu? Pemerintah lo enggak akan nyocokkan tanda tangan asli atau enggak, betul enggak? Dari mana tahu? Saya pikir, good idea. Otak saya. Tapi hati saya menolak. Saya tahu firman. Saya tahu pemerintah enggak akan nemukan. Karena ternyata memang pemerintah enggak pernah melacak keasliannya tanda tangan. Tapi hati saya, saudara, kita ini kayak apa? Jati diri kita yang asli akan kelihatan saat kita sendirian. Di depan orang lain saya bisa kudus dan benar. Tapi bagaimana kalau sendirian? Dipalsuai. Palsu. Ya kan? Tapi saya memutuskan enggak. Walaupun itu akan sulit. Tuhan tolong saya. Saya enggak mau palsu. Saya mau hidup benar. Walaupun sebetulnya kan oke lah ya. Cepat itu Pak. Masa konyol ya. Gagal cuman gara-gara tanda tangan. Tapi saya enggak mau. Saya sembahyang Tuhan tolong saya. Tiba-tiba aku teringat seorang tante yang dulu pernah bergereja di gereja tersebut di Brisbane. Tante punya nomor telepon Bapak ini. Siapa itu Burut gak kenal. Pupus harapan saya. Tuhan saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Beberapa waktu kemudian pada hari yang sama tante telepon saya. Burut, aku tuh coba mikir siapa ya yang tahun-tahun itu ada di gereja itu. Aku lalu ingat satu teman, tak tanya dia, kamu kenal sama bapak ini? Oh kenal. Orangnya di mana? Oh sudah pindah ke Sydney. Kamu punya nomor teleponnya? Punya. Dikasihlah. Burut coba teleponan apakah ini benar orang yang dimaksud. Kendala berikutnya adalah gini, mau tahu orang enggak kenal diminta tanda tangan? Kecuali kalau bintang film, ya kan? Mau tahu? Anda tiba-tiba ditelepon orang enggak kenal, Pak, saya butuh tanda tangan Bapak. Saya kan pikir gini, kamu mau apa? Ini jangan-jangan orang mau pakai tanda tangan, saya menyalahgunakan dengan tidak hormat. Ya kan? Belum tentu mau. Saya mau telepon, sembahyang Pak. Pak, aku takut Pak. Saya tanya mas suamiku, ngomong ya apa? Ya apa ya ngomong ya apa? Ya ngomong aja apa adanya. Dia lain enggak mau ya apa? Gak usah mikir sih, stres. Dicoba dulu. Pak, tolong saya mau telepon Pak. Tak telepon.
yang menerima seorang wanita istrinya. Shalom, kan pasti orang Kristen toh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ruth Yulia, saya mau bicara dengan Bapak ini, apakah bisa? Siapa? Ibu Ruth Yulia, saya dari Surabaya Bu, maaf, saya ini ada keperluan sama Bapak, apakah benar ini nomor telepon Bapak ini? Ibu Ruth Yulia? Iya. Ibu Ruth Yulia yang di YouTube? Iya, setahu saya ya cuma Ruth Yulia, aku toh. Iya, loh Ibu Ruth Yulia yang khotbah-khotbah di YouTube itu? Iya Bu, benar. Ya ampun Bu, mimpi apa saya kok ditelepon sama Ibu Ruth? Ya ampun Bu, saya ini seneng loh dengarkan khotbahnya Ibu di YouTube. Bapak Ibu ternyata berguna loh masuk YouTube. Anda tidak akan pernah tahu suatu hari itu akan menyelamatkan nyawamu. Loh iya, makanya sering-seringlah muncul di YouTube ya PD Raja Wali. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan bisa membawa koneksi yang luar biasa. Ya ampun Bu, mimpi apa Bu? Saya sampai gemeter Bu. Kok bisa ditelepon Ibu Ruth Yulia beneran yang di YouTube. Dalam hati gini, ya ampun Tuhan, siapakah aku ini? Kok dia reaksinya kayak aku ini bintang film gitu kan. Ya ampun Tuhan gitu kan. 1 jam Pak Bu ngobrol. Belum soal tanda tangan. 1 jam ngobrol ke sana kemari, dia cerita bagaimana kesaksiannya dia ke Sydney, dia cerita tentang anaknya, 1 jam. Setelah 1 jam dia tanya, oh ya Bu sorry, tadi buru telepon buat apa ya? Saya sampai lupa. Saya mau butuh untuk surat, saya bisa minta enggak Bu tanda tangan Bapak? Oh bisa, bentar tak panggilkan. Pak, Burut yang di YouTube Pak, Burut yang di YouTube Pak. Tidak lama kemudian suaminya yang ngomong sama saya, Pak saya butuh tanda tangan Bapak. Saya bisa palsu Pak tapi saya enggak mau. Dan saya cari Bapak, saya butuh bantuan Anda. Oh baik Bu, saya akan kasih. Cuma 15 menit enggak sampai, dia kirim tanda tangan. Pak, Bu, 2 hal yang saya tangkap dari pengalaman ini. Kalau kita intim dengan Tuhan, percaya enggak salah langkah pun dirubah jadi bagus. Entah gimana salah langkah membuat kesulitan lain, Tuhan bikin jadi bagus. Amin. Dan kalau kita hidup benar, selaras dengan Dia, berkat akan datang kok. Serius. Jadi saya mau katakan, Anda mau melihat blessing tahun 2024, hiduplah dengan cara Tuhan dan melekat. Jangan pilih shortcut, hiduplah dengan cara Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dengan cara Tuhan, saya tahu ketika kita susah secara ekonomi, ada banyak godaan. Godaan paling cepat adalah hutang. Kredit kartu kredit. Mohon maaf yang tersinggung karena memang saya sangat menyinggung. Anda boleh tanya saya dan suami, mohon maaf. Kadang-kadang bisnismen tidak cocok dengan cara saya. Saya punya prinsip 5 roti 2 ikan. Apa yang ada pada kita bergerak dengan itu bersama Tuhan. Kalau tidak ada, jangan dipaksa cari utangan. Masa Yesus mau memberkati 5.000 orang dia datang ke bank roti? Atau dia kredit kartu kredit untuk cari roti tambahan? Enggak. Dia datang kepada Bapa dan bilang, aku bersyukur atas berkat-Mu. Melekat dan hidup benar. Maka engkau akan lihat perlindungan Tuhan akan terjadi. Saya yakin kok, Samuel itu belum kenal Tuhan. Dan waktu dia ditawarin sama anaknya Eli, pasti dia ditawarin nge-vape. Sam, sini. Kenapa? Ini loh, lihatan. Wow, keren dong, keren. Mau nyoba? Enak. Enggak, nge-fly. Asik kamu bisa nge-fly. Samuel mungkin jawab begini dengan gaya bahasa anak kecil. Enggak usah, aku di dalam situ nge-fly kok.
Di dalam hadirat Tuhan dia nge-fly. Samuel punya kekuatan untuk menolak. Kenapa? Ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara percaya atau enggak, itu ada perlindungan. Amin. Saya berdoa PD Raja Wali akan melekat dengan Tuhan. PD Raja Wali akan abide di dalam Tuhan. Saya berharap PD Raja Wali akan bukan cuma mendengar tapi ngalamin mujizat. Amin saudara. Mujizat dari mujizat kepada mujizat kepada mujizat kepada mujizat. Bagian kita adalah melekat dan lakukan dengan benar. Gak usah ngoyoh, gak usah maksa. Kita dituliskan gak perlu ngeden untuk mengeluarkan buah. Gak usah. Gak keluar buah, yang keluar barang asing. Bahaya. Iya kan? Kalau Anda ngeden pakai kekuatan sendiri bukan buah, tapi barang asing. Maka lihatan orang yang ngeden-ngeden itu. Kredit kartu kredit ngeden. Lihatan hasilnya. Yang keluar bau kan? Loh ya toh? Yang keluar kejijikan. Yang keluar jelek. Betul? Melekatlah dengan Tuhan dan hiduplah benar. Saya berdoa tahun 2024 PD Raja Wali siap berbuah. Gak usah ngeden. Ngerti ngeden? Orang Bandung ngerti gak ngeden? Ngejan. Ngeden. Ya kan? Gak usah. Saat melekat dengan Tuhan, kita akan melihat buah yang muncul terus. Keep coming buahnya terus. Tambah banyak. Tambah banyak. Betul kan? Kita bilang Bapakkulah pengusahanya. Betul? Berarti yang bikin pohon itu subur siapa? Bapak toh? Bukan saudara toh? Berarti yang bikin buah banyak siapa? Bapak toh? Bukan usaha saudara kan? Berarti saudara kan enggak perlu ngapa-ngapain toh? Cuma nempel aja kan? Nanti buahnya yang banyak subur siapa yang bikin? Bapak. Kan gitu toh? Bagian kita abide. Amin. Jadi jangan berusaha mengeluarkan banyak buah. Nanti keliru, yang keluar barang asing. Tambah dingedenkan yang keluar berdarah-berdarah. Loh iya toh? Buang darah. Loh iya kan? Loh kalau terlalu ngeden kan berdarah ya Bu. Anda sudah bayangkan gak karu-karuan, ya toh bener kan? Loh kalau ngeden berdarah kan? Ambeien toh? Infeksi kan? Makanya jangan ngeden. Buah itu urusan